Shalom, selamat malam untuk semua. Perkenalkan, nama saya Milkianus Umbulaga, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi, semester 7 kelas A reguler sore. Di sini saya akan membahas materi sosiologi terapan tentang perpustakaan masyarakat dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, salah satu tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah kesenjangan digital. Perpustakaan memiliki peran kunci dalam menjembatani kesenjangan yang signifikan yang masih ada di negara berkembang dan maju. Antara informasi yang dimiliki yang tidak dimiliki ada tantangan yang sama besarnya tentang penyediaan dan akses yang mudah tanpa batas ke informasi berkualitas dalam kemampuan pengguna untuk mengevaluasi dan memanfaatkannya secara efisien dan efektif. Perpustakaan jelas memiliki peran di sini, tidak hanya sebagai perantara antara sumber daya dan pengguna, tetapi sebagai fasilitator dan guru, penguat peran perpustakaan sebagai sumber daya pendidikan dan budaya yang mendasar. Ada banyak diskusi dan dalam buku ini tentang perpustakaan sebagai fisik ruangan. Sementara perkembangan digital telah mengubah cara pandang kita di perpustakaan sebagai gedung, jelas bahwa terus ada kebutuhan untuk tempat di mana orang dapat pergi untuk belajar, meneliti, belajar berinteraksi, bersosialisasi, dan menjalankan lebih banyak fungsi, beberapa di antara secara tradisional dikait dengan perpustakaan, sementara yang lain lebih mirip yang saat ini dilakukan di ruangan sosial dan publik lainnya. Perpustakaan dari semua jenis menghadapi masa depan yang tidak pasti. Kenapa? Persaingan di layanan lain dan alternatif sarana penyediaan berarti bahwa perpustakaan harus berjuang untuk sumber daya, termasuk melalui pengembangan pendekatan strategis dan kemitraan. Di seluruh dunia, resesi telah berdampak pada belanja perpustakaan di negara maju dunia, dan situasi ini kemungkinan akan berlanjut untuk beberapa waktu yang akan datang, meskipun belum jelas bagaimana depresi keuangan besar akan pengaruhi permintaan akan layanan perpustakaan. Hal ini diprediksi secara luas, tidak kecuali oleh kontributor buku ini, bahwa kebutuhan masa depan akan dilayani dengan berbeda. Misalnya teknologi mendorong
Teknologi telah revolusi secara informasi dibuat, disimpan, diakses, dan dieksploitasi. Antara lain, dunia tanpa internet seperti yang cukup besar, sumber daya diakui secara luas dan banyak proyek besar telah dilakukan, membuahkan hasil di bidang ini. Konsekuensinya, perpustakaan telah diubah melalui penerapan teknologi, tetapi mereka perlu diubah lebih lanjut jika mereka ingin terus menjadi kekuatan vital. Itu kebaikan penggunaan internet, terutama mungkin di saat ini jaringan sosial belum sepenuhnya dieksploitasi. Akses informasi atau dukungan pendidikan, budaya dan sosial pada saat ini sepertinya sudah ada pandangan yang jelas, itu publik hanya elektronik adalah jalan ke depan, meskipun tidak ada satupun konsekuensi tentang bagaimana itu akan dicapai. Sebagainya karena kurangnya kejelasan tentang model ekonomi dan kekayaan intelektual. Masa depan ini jelas bahwa krisis keuangan saat ini akan membawa perubahan besar. Secara sederhana karena jalur publikasi saat ini tidak lagi terjangkau. Pada tahun 2010 secara lebih luas, pengetahuan, pembuatan dan penggunaan dalam komunitas yang berbeda, bioskop dan haus, dan serta penyediaan berkualitas tinggi beresip infrastruktur, kesetaraan dan persamaan akses informasi selalu menjadi komoditas dasar, dan perpustakaan sudah sejak lama telah diandalkan untuk menyediakannya. Prinsip akses bebas ke sumber daya bahwa perpustakaan menyimpan adalah salah satu fondasi utama masyarakat demokratis. Sebelumnya, tetapi tidak untuk semua, internet khususnya dapat memfasilitasi dan menghambat akses yang adil informasi, meskipun ketidakkesetaraan adalah bahkan sebelum era digital datang. Menjadi ada tahun 2006 ini adalah benar dalam berkembang seperti dalam berkembang informasi dapat memisahkan si kaya dari si miskin. Ada ketimpangan yang signifikan dari perpustakaan menyediakan secara global nilai dan dampak. Keberadaan perpustakaan di masa depan akan sangat bergantung pada mereka, dampak positif berkelanjutan, dan sejauh mana mereka menciptakan modal sosial, budaya, dan ekonomi, menunjukkan nilai dan relevansi yang dapat dicapai melalui proses evaluasi yang efektif dan tetap.
tepat. Tapi dalam hal apapun dan seperti yang sudah dicatat, lingkungan masa depan akan sangat berubah dari yang perpustakaan. Perpustakaan dapat pengguna perpustakaan sebelumnya telah mengetahui kerangka baru itu dan pendekatan akan dibutuhkan yang memungkinkan pemangku kepentingan utama untuk menilai dan mengonfirmasi nilai sebenarnya apa yang diusulkan dan ditawarkan dalam hal penyediaan baik fisik maupun spiritual dan secara keseluruhan sebagai konteks politik, ekonomi, sosial, dan teknik sebagai kebudayaan. Mungkin hanya itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih.